Kematian adalah takdir semua manusia. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa kuat, seberapa sehat, semua orang pasti akan mati dan kembali menjadi debu. Sama seperti Alkitab mengatakan bahwa manusia itu dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tapi di antara miliaran manusia, ada dua orang yang dicatat di Alkitab bahwa mereka itu tidak mati, yaitu adalah Henokh dan Elia. Apa yang membuat mereka begitu berbeda? Mengapa Tuhan mengangkat mereka? Apakah ada maksud khusus dari kejadian ini? Di video kali ini kita akan menelusuri dan mempelajari apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan mengenai dua tokoh ini. Mari kita mulai. Kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya kisah Henokh ini sangat singkat. Informasi mengenai Henokh ini memang tidak banyak ditemukan di Alkitab. Karena seluruh kehidupannya itu hanya dirangkum dalam beberapa ayat saja. Misalnya di dalam Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Yang kita tahu Henokh ini adalah keturunan ketujuh dari Adam dan juga merupakan nenek moyang dari Nabi Nuh. Namun walaupun kisahnya singkat, tetapi Alkitab memberikan kesaksian yang luar biasa mengenai kehidupan Henokh. Di dalam Perjanjian Baru misalnya, Henokh disebut sebagai pahlawan iman yang kita bisa temukan di dalam Ibrani pasal 11. Di dalam surat Yudas juga disebutkan Henokh ini merupakan seorang nabi yang sudah bernubuat tentang penghakiman Tuhan atas manusia. Tetapi ada satu ayat yang menjadi kunci untuk kita dapat memahami kehidupan Henokh. Alkitab berkata, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini adalah ringkasan hidup yang luar biasa, bagaimana seseorang itu bisa hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Mungkin kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan 1 hari, 1 bulan, mungkin kita masih bisa. Tapi ini Alkitab mencatat selama 300 tahun. Biasanya kita setelah ikut event rohani, misalnya retreat, conference, ataupun KKR, kita bisa excited atau kita semangat dalam Tuhan. Tapi setelah itu, kita melempem lagi. Tapi Henokh berbeda. Kehidupannya Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang terus berjalan bersama Tuhan. Bahkan nama Henokh memiliki arti yang sangat menarik. Di dalam bahasa Ibrani, artinya adalah mengkhususkan atau mendedikasikan. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan Henokh, kita bisa melihat bahwa arti nama itu tercemin dalam kehidupannya. Hidupnya didedikasikan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kitab Ibrani juga memberikan suatu rahasia mengenai Henokh. Dikatakan bahwa ia sebelum terangkat mendapatkan kesaksian bahwa dia ini berkenan di hadapan Tuhan. Ada cerita celotehan pendeta ketika berkhotbah mengenai Henokh ini mengatakan bahwa Henokh dan Tuhan ini berjalan bersama-sama, dan saking mereka berjalan terlalu lama dan terlalu jauh, sampai Tuhan akhirnya berkata kepada Henokh, "Sepertinya rumahmu dan rumahku itu lebih dekat dengan rumahku. Kalau begitu, kenapa tidak kamu pulang saja ke rumahku?" Pada akhirnya Henokh tidak mengalami kematian seperti pada orang umumnya. Karena imannya, ketaatannya, dan kehidupannya, maka ia memiliki hak yang istimewa untuk tidak mengalami kematian. Tapi Henokh bukan satu-satunya. Ribuan tahun setelah Henokh muncul seorang nabi yang ditakuti oleh raja-raja fasik. Orang itu adalah Elia. Kalau kita bicara soal Elia, kita pasti ingat kisah di mana dia mengalahkan 450 nabi Baal dengan menurunkan api dari langit untuk menyambar korban bakaran dan juga beserta air di parit. Elia ini adalah simbol keberanian mutlak di mana dia tidak kompromi dengan dosa, bahkan ketika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Elia ini hidup di masa kegelapan bangsa Israel ketika itu dipimpin oleh Raja Ahab dan Isabel yang membawa seluruh bangsa itu terhadap penyembahan Baal dan meninggalkan Tuhan yang sudah menolong mereka keluar dari bangsa Mesir. Di akhir pelayanannya Elia, kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2, ketika itu Elia dan Elisa sedang berjalan. Mereka sepertinya tahu bahwa ini adalah hari perpisahannya mereka, dan Elia berusaha membujuk Elisa untuk dapat meninggalkannya.
Tetapi Elisa bersikeras untuk tetap bersama-sama mengikuti Elia kemana dia pergi. Mereka berjalan dari Gilgal ke Betel dan akhirnya sampai di sungai Yordan. Mereka tidak bisa menyeberang karena ada sungai. Maka akhirnya Elia mengambil jubahnya, menggulung-gulungkannya dan memukulnya ke atas air. Dan akhirnya air itu terbelah dan Elisa akhirnya bisa menyeberang. Ketika mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan dan mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul kereta kuda yang menyala dan menjemput Elia naik ke atas sehingga dia menghilang. Selesai sudah, tidak ada kuburan Elia. Bahkan 50 muridnya mencoba untuk mencari Elia, menyusuri pegunungan, lembah untuk mencari di mana mereka bisa menemukan Elia. Tapi akhirnya apa? Mereka tidak bisa menemukan Elia di mana-mana. Dua orang dari zaman yang berbeda, Henokh dan Elia. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka berdua yang lolos dari maut? Setelah kita melihat kisah mereka, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya hal-hal apa yang membuat mereka itu terangkat ke surga. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Henokh dikenal dengan satu kalimat, yaitu adalah Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa kedekatan Henokh itu sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan kehidupannya ini adalah seorang yang berjalan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata bergaul itu berarti adalah seseorang yang berjalan dengan seirama, searah, dan sepakat dengan Tuhan. Henokh tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya benar-benar selaras dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat kesaksian hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan. Hal yang sama juga terlihat di dalam Elia. Elia hidup dalam masa kegelapan secara rohani, di mana bangsa Israel terseret kepada penyembahan berhala. Tetapi Elia berdiri sendirian. Dia menegur raja, mengalahkan nabi-nabi Baal, bahkan dengan tetap setia mengikuti perintah Tuhan, hingga mempertaruhkan nyawanya. Artinya, baik Henokh maupun Elia, mereka memiliki satu kesamaan, bahwa mereka hidup dengan ketaatan total kepada Tuhan. Yang ketiga adalah konsistensi dalam hidup. Ini mungkin yang jarang dibicarakan oleh orang. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama ratusan tahun. Bukan sebentar atau bukan momen-momen tertentu. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat langka. Begitu juga dengan Elia. Kehidupannya bukan hanya sekedar satu mukjizat yang spektakuler, tetapi merupakan kehidupan yang terus-menerus dipakai Tuhan di tengah ancaman dan tekanan yang dia hadapi. Kesetiaan bukanlah hal yang terjadi sesaat, tetapi merupakan keputusan untuk kita bisa berjalan terus-menerus di dalam Tuhan. Yang keempat adalah kedaulatan Tuhan. Tidak semua orang kudus itu diangkat oleh Tuhan. Bahkan kita bisa menemukan misalnya Musa pun tetap mengalami kematian. Karena itu pengangkatan bukan hanya soal kualitas hidup, tetapi juga merupakan kedaulatan dan rencananya Tuhan. Seperti ada ayat tertulis, "Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Yang terakhir, kelima adalah tugas di masa depan. Di dalam kitab Wahyu pasal 11 dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus dua saksi yang akan bernubuat di masa kesusahan besar atau Great Tribulation. Dikatakan mereka berdua ini akan memiliki kuasa untuk menutup langit sehingga tidak turun hujan, dan juga kuasa untuk mengeluarkan api dari mulut mereka untuk menghanguskan musuh-musuh mereka. Beberapa teolog percaya bahwa dua saksi ini merupakan Henokh dan Elia, karena kedua tokoh ini adalah orang yang tidak mengalami kematian. Dan dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27 bahwa manusia harus mengalami kematian satu kali, baru setelah itu dihakimi. Sekarang setelah kita melihat kisah Henokh dan Elia, kita mengetahui bahwa ini bukan hanya sekedar cerita spektakuler, tapi ada pesan yang kuat di dalam cerita ini. Henokh menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan itu dimulai dari satu hal kecil tapi sangat dalam, yaitu untuk hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari. Bukan hanya di acara-acara rohani tertentu atau kondisi hati sedang baik,
tetapi merupakan kehidupan yang secara konsisten selaras dengan kehendak Tuhan. Elia juga menunjukkan hal yang sama. Di tengah kehidupan yang kompromi dengan dosa, tetapi dia tetap teguh menyatakan kebenaran Tuhan. Dua tokoh ini hidup di zaman yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang jelas bahwa hidup mereka dekat dengan Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan setia sampai akhir. Pengangkatan mereka bukan hanya soal kesalehan hidup, tetapi ada rencana dan kedaulatan Tuhan atas mereka. Dan kisah mereka menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan tidak melihat seseorang itu dari kesuksesannya, melainkan dari seberapa dia setia berjalan bersama dengan Tuhan. Menurut kamu, apakah dua saksi di dalam Wahyu 11 menunjuk kepada Elia dan Henokh? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tuhan Yesus memberkati.